Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remy Gantara, NIP 24421964. Saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara manajemen waktu dan pembagian tugas di atas kapal dengan jelas dan rinci. Hubungan antara manajemen waktu dan pembagian tugas di atas kapal adalah hubungan sistem yang saling mengikat untuk memastikan keselamatan, kepatuhan, hukum, dan efisiensi operasional 24 jam non-stop. Berikut adalah hubungan tersebut secara jelas dan mendalam. Fondasi hukum jam istirahat STCW dan MLC 2006. Manajemen waktu di laut dikontrol ketat oleh hukum internasional untuk mencegah kelelahan yang memicu kecelakaan. Pembagian tugas wajib dirancang sedemikian rupa agar memenuhi regulasi berikut. Hak istirahat. Kru wajib mendapatkan istirahat minimal 10 jam dalam periode 24 jam dan 77 jam dalam periode 7 hari. Penerapan. Pembagian tugas. Siapa yang bekerja harus tunduk pada manajemen waktu. Kapan mereka harus istirahat. Jika jadwal kerja terlalu padat, pembagian tugas harus diubah atau ditambah personal agar tidak mengganggu. Sinkronisasi sistem dinas jaga watch queuing. Kapal harus bekerja dan dipantau selama 24 jam penuh. Manajemen waktu membagi hari menjadi blok-blok jam bekerja. Biasanya sistem 4 jam kerja, 8 jam istirahat. Hubungan. Pembagian tugas menentukan perwira dan ADK mana yang memegang kendali di anjungan, bridge, dan kamar mesin engine room pada blok waktu tersebut tanpa pembagian tugas yang presisi. Kontinuitas navigasi dan pengawasan mesin akan lumpuh saat pergantian waktu. Manajemen situasi operasional dan perawatan. Operasional kapal dibagi menjadi 2 kondisi waktu: saat berlayar at sea atau saat di pelabuhan import. Saat berlayar, manajemen waktu diprioritaskan untuk navigasi dan perawatan. Pembagian tugas difokuskan pada pengawasan keselamatan. Saat di pelabuhan, manajemen waktu sangat ketat karena biaya standar yang mahal. Bagi tugas beralih secara masif ke pengawasan bongkar muat, kargo, pengisian bahan bakar, dan koordinasi dengan pihak darat agar kapal bisa berangkat tepat waktu. Distribusi beban kerja dan pencegahan overload. Manajemen waktu mengidentifikasi kapan beban kerja kapal mencapai puncak, misalnya saat proses standar pelabuhan. Pembagian tugas. Bertindak sebagai eksekutor dengan menerapkan sistem all hands on deck. Semua kru bekerja dengan manajemen yang baik. Nahkoda atau kepala kamar mesin (KKM) dapat membagi tugas secara adil agar tidak ada satu kru yang bekerja melebihi batas kemampuan saat waktu kritis tersebut. Respon cepat dan struktur darurat (CI darurat). Dalam kondisi darurat, kebakaran, kapal bocor, orang jatuh ke laut, manajemen waktu diukur dalam hitungan detik. Hubungan. Sijil darurat adalah bentuk pembagian tugas mutlak yang sudah ditentukan sejak awal. Ketika alarm berbunyi, manajemen waktu darurat dimulai. Setiap kru harus tahu tugas dan posisi masing-masing tanpa perlu membuang waktu untuk berpikir atau berdiskusi. Sekian dari saya tentang bagaimana hubungan antara manajemen waktu dan pembagian tugas di atas kapal. Saya telah menjawabnya dengan jelas dan rinci. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.